Oke, kita mulai ya. Kali ini kita mau bahas sesuatu yang keren banget. Sebuah konsep pertahanan nasional dari Indonesia, tapi yang udah disesuaikan buat zaman sekarang. Judulnya, Bela Negara mendefinisikan ulang pertahanan nasional di era digital. Coba deh saya tanya, apa sih artinya membela negara buat kamu? Mungkin yang langsung kebayang itu tentara ya kan? Senjata, perang di perbatasan, gambar-gambar yang heroik gitu. Nah pertanyaan ini kan universal banget, tapi jawaban dari Indonesia kali ini unik. Dan mungkin bakal bikin kamu kaget. Nah, ini dia yang seru. Coba lihat perbandingannya. Di satu sisi, ada gambaran yang kita semua kenal. Tentara, senjata, bendera. Gambaran klasik lah. Tapi, lihat di sisi satunya. Realitasnya sekarang, bela negara itu bisa sesederhana integritas kamu pas kerja. Atau apa yang kamu lakuin di media sosial. Bahkan sesimpel kamu mendukung produk atau budaya lokal. Ini pergeseran mindset yang luar biasa. Dan ini yang mau kita bedah. Oke, jadi kita udah lihat ya gimana idenya bergeser dari yang tradisional banget ke sesuatu yang lebih modern. Nah, inti dari semua ini tuh ada di satu konsep khas Indonesia. Apa itu? Bela negara. Jadi, bela negara itu apa sih sebenarnya? Gampangnya gini, ini tuh konsep patriotisme yang luas banget. Bukan cuma urusan tentara, sama sekali bukan. Tapi ini soal semua orang. Kamu, saya, kelompok kita, semua elemen bangsa. Semuanya punya peran buat ngejaga negara ini tetap ada. Keren kan? Jadi kayak strategi pertahanan semesta, di mana setiap warga negara itu jadi bentengnya. Dan ini bukan cuma ide loh, konsep ini tuh benar-benar tertulis di dasar hukum kita, di UUD 1945. Coba perhatiin deh kata-katanya, berhak dan wajib. Dua kata ini penting banget. Artinya, bela negara itu bukan cuma beban atau kewajiban, tapi juga sebuah kehormatan, sebuah hak yang kita miliki sebagai warga negara. Ini tanggung jawab kita bersama. Nah, konsep bela negara ini punya 5 fondasi utama, 5 nilai inti. Pertama, jelas cinta tanah air. Kedua, sadar kita ini bagian dari bangsa dan negara. Ketiga, yakin sama ideologi kita, Pancasila. Keempat, rela berkorban demi bangsa. Dan yang kelima, nah ini menarik, punya kemampuan awal bela negara. Dulu mungkin artinya sehat fisik dan mental, tapi sekarang bisa jadi artinya kamu melek digital. Ini nih kerangka berpikir yang jadi dasarnya. Oke, definisinya udah dapet. Dasar hukumnya juga udah. Sekarang bagian yang paling relevan. Gimana caranya konsep ini jalan di luar dunia militer? Nah, disinilah bela negara jadi penting banget buat kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Kutipan ini keren banget dan datangnya dari seorang jenderal TNI loh. Beliau bilang, bela negara itu nggak melulu soal angkat senjata dan perang, sama sekali bukan. Melakukan hal-hal kecil yang baik buat lingkungan sekitar kita, itu juga bela negara. Ini dia pergeserannya, dari pertahanan keras ke pertahanan lunak. Terus gimana di dunia kerja? Gampang banget sebenarnya. Kamu jago di bidangmu, itu namanya kompetensi. Kamu orangnya jujur dan punya prinsip, itu integritas. Kamu terbuka sama apa yang kamu kerjakan? Transparansi. Dan kamu tanggung jawab sama tugasmu? Akuntabilitas. 4 hal ini tuh udah bentuk bela negara di level profesional. Dan gak cuma di kantor loh, di kehidupan sehari-hari juga sama. Contohnya apa? Gotong royong sama tetangga, jaga kebersihan kantor, beli produk lokal, bayar pajak, jangan telat. Bahkan cara kita mendidik keluarga, semua itu, sekecil apapun, adalah wujud nyata dari bela negara. Patriotisme dalam tindakan. Oke, kita udah ngomongin soal bela negara di dunia nyata. Sekarang kita masuk ke medan perang yang baru, yang paling kompleks dan modern saat ini. Yup, selamat datang di garis depan digital. Medan perangnya udah bener-bener beda. Ancamannya bukan lagi tank atau pesawat tempur. Sekarang kita ngomongin soal perang proksi, di mana negara besar nyuruh pihak lain buat nyerang. Ada juga perang hibrida, gabungan macam-macam taktik. Dan yang paling relevan, perang cyber yang langsung nargetin sistem informasi dan infrastruktur penting kita. Wujudnya gimana? Yaitu dia, hoax dan disinformasi yang tiap hari kita lihat, yang bikin kita saling curiga. Serangan cyber ke bank atau PLN, bayangin deh kaosnya. Ideologi radikal yang nyebar lewat grup-grup online, budaya kita yang pelan-pelan kegerus sama budaya luar, sampai data pribadi kita yang dicuri. Ini semua ancaman beneran, bukan main-main. Oke, masalahnya udah jelas, ancamannya nyata. Terus solusinya gimana?
Gimana cara kita berperang di era digital ini? Nah, ini dia playbooknya, panduan buat patriot zaman now. Dan kerennya, jawabannya tuh udah ada di dasar negara kita sendiri, Pancasila. Coba deh kita lihat, tiap sila itu relevan banget di dunia digital. Sila pertama, ngajarin kita pakai teknologi yang bermoral. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, jelas ini soal ngelawan hoax dan konten yang mecah belah. Sila kelima, soal keadilan, memastikan semua orang dapat akses digital yang sama. Jadi, Pancasila itu bisa jadi kompas kita di dunia maya. Keren banget kan? Jadi, siapa dong prajurit di abad ke-21 ini? Jawabannya, ya kita semua. Prajurit itu adalah programmer yang bikin sistem kita aman. Prajurit itu adalah content creator yang bangga ngenalin budaya Indonesia. Prajurit itu adalah kita semua, yang sebelum share berita, kita cek dulu bener atau enggak. Pengusaha yang bikin startup keren, pelajar yang menang olimpiade. Mereka semua adalah pahlawan di medan perang yang baru ini. Jadi intinya begini, di dunia yang isinya cuma klik, share, dan kode, patriotisme itu bukan lagi perasaan, tapi tindakan, aksi nyata yang kita lakuin tiap hari. Setiap klik, setiap postingan, setiap baris kode yang kita tulis, itu semua bisa jadi bentuk bela negara. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apa itu bela negara, tapi aksi bela negara apa yang bakal kamu lakuin hari ini.